Tengah malam, kota Malang sunyi. Kami dijemput dalam dingin yang lirih. Jeep melaju menyusuri gelap, menuju gunung di ujung harap. Kabut dan pasir saling berpeluk. Jalan berliku, angin merasuk. Di Bukit Kingkong kami menanti. Fajar muncul perlahan, penuh janji. Matahari lahir dari langit kelabu. Bromo tersimbak dalam sinar syahdu. Meski singkat perjalanan ini, Bromo mengendap abadi di hati. Pernah merasakan dinginnya Bromo sebelum fajar? Inilah pengalaman lengkap saya mengikuti trip Bromo dari Malang. Mulai dari dijemput tengah malam hingga melihat sunrise di Bukit Kingkong, Pasir Berbisik, dan Bukit Teletabis. Sekitar jam 12 malam, saya dan peserta lain dijemput di titik masing-masing. Meski ngantuk, kami semangat banget karena tujuan kami melihat sunrise Bromo. Oke Jijakers, sekarang kita dari Malang mau menuju ke base camp. Jadi sebelum ke Bromo, kita itu akan ke base camp dulu untuk melakukan persiapan dan juga refreshing atau dapat pengarahan dari guide-guide Bromo sini. Setelah itu nanti kita pindah dari mobil van ke mobil jeep karena medannya menanjak, jadi kita harus menggunakan mobil jeep dan sopirnya harus benar-benar sopir yang terampil di dalam medan menuju ke Bromo. Setelah sampai base camp, kami disarankan untuk beli bekal dan sewa jaket kalau belum siap dingin, karena suhu nanti bisa di bawah 10 derajat Celcius. Ya, di base camp ini menyediakan penyewaan jaket, jadi kalau yang nggak bawa jaket tebal bisa menyewa di sini. Kita juga bisa persiapan dulu, makan dulu di sini, atau beli perlengkapan pengaman lainnya. Kita beli makanan dulu, minuman, atau bisa beristirahat dulu di sini. Jadi kalau mau ke sini kita harus persiapan ya Jackers. Ya, dan ini sekarang jeep-jeep yang mau membawa kita ke Bromo sudah siap dan sudah datang. Kita didata dulu di sini dan kita nanti dibagikan jeep mana yang nanti akan kita naiki. Ya, setiap jeep ini nanti isinya untuk bagian belakang 6 orang dan bagian depan 2 orang. Dengan sopirnya 3 orang. Tapi karena jeep kita jeep panjang, jadi kita berangkat lebih banyak, ditambah 2 orang lagi di sini. Oke, dan akhirnya jam 2 pagi kita melaju dengan jeep yang sudah kita naiki untuk menuju Bromo. Ya, perjalanan kita menanjak di sini dan berliku, tapi semua itu asik karena memang medannya seperti ini ya Jackers. Dan sekarang kita sudah sampai di pos pendaftaran. Kita didata dulu di pos pendaftaran ini. Tapi tenang saja Jackers, sudah ada yang mengurus untuk pendaftaran dan registrasi di sini. Setelah selesai registrasi, sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju ke wisata Jackers. Perjalanan naik jeep cukup ekstrim tapi seru.
jalanan menanjak, belokan tajam, dan pasir membuat semuanya jadi pengalaman adventure. Oke Jijakers, untuk medannya menuju ke Bromo ini di bagian depan ini sudah aspal ya, jadi perjalanan kita cukup nyaman untuk di awal ini. Dan setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kita sampai di gerbang untuk memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Semeru, Tengger, dan Bromo. Ya, kita berhenti dulu di sini untuk mengecekkan lagi. Dan setelah pengecekan selesai, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke kawasan Gunung Bromo. Ya, untuk perjalanan kita di sini masih jalan aspal, namun jalannya berkelok-kelok dan juga menanjak. Jadi nggak semua orang bisa ke Bromo dengan kendaraan pribadi ya. Kalau mau kesini harus pakai jeep yang disewa dan juga supir yang sudah berpengalaman dalam perjalanan kita menuju ke Bromo. Oke, sekarang perjalanan kita sudah di jalanan pasir dan perjalanan ini cukup bergelombang ya Jijakers, jadi memang gambarnya tidak bisa stabil. Di sebelah sana juga bisa kita lihat banyak jeep dari open trip lain yang membawa tamu-tamu menuju ke Bromo. Banyak sekali ya di sini jeep Jijakers. Katanya sih setiap hari bisa 1000 jeep membawa tamu-tamu ke Bromo. Jalanan berpasir dan bergelombang, jadi kameranya nggak bisa stabil di Jijakers. Dan setelah jalan berpasir, akhirnya kita nemu jalan aspal lagi dan kita menanjak. Namun kita untuk mengantri satu persatu menaiki ke Bukit Sunrise-nya. Untuk jalan ke sini memang aspal, tapi medannya lebih berliku-liku dan lebih menanjak lagi di sini. Jadi kita jalan pelan-pelan dan supirnya ekstra hati-hati. Di beberapa tempat sini terdapat Sunrise Point yang paling bawah di sini, dan ada yang berhenti di sini. Tapi nanti kita lanjut lagi ke Bukit Kingkong. Nah, kalau ini dinamakan Bukit Cinta ini Jijakers. Ternyata ada juga yang naik motor, tapi nggak motor sembarangan ya Jijakers, jadi harus bawa kendaraan yang sehat dan jangan sampai mogok di jalan. Akhirnya kita sampai di Kingkong, kita berhenti dulu di sini dan jalan kaki untuk menuju ke Bukit Kingkong dari sini. Nah, ini kita berjalan kaki menuju ke Bukit Kingkong dari tadi kita berhenti dari sini. Kondisi sangat dingin sekali di sini Jijakers. Jadi kalau mau kesini harus siapkan jaket tebal, sarung tangan, dan lain halnya. Jangan lupa juga kondisi kita harus fit, bawa makanan, bawa minuman, pakai kupluk, dan pokoknya kita harus siap. Ya, dingin sekali di sini.
Ya, di bagian sini banyak bangunan-bangunan seperti toilet dan juga warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman hangat. Karena saking dinginnya jadi harus bolak-balik ke toilet nih Jejakers. Saya aja sampai 3 kali bolak-balik ke toilet. Nah, di sini kita bisa pesan makanan, minuman sambil menunggu sunrise. Di sini juga banyak wisatawan mancanegara yang menunggu untuk melihat keindahan sunrise pagi ini di Jakarta. Langit mulai berubah warna sekitar 4.30 dan akhirnya sunrise muncul perlahan di balik lautan kabut. Pemandangan Bromo terlihat luar biasa dari sini. Oke, Jakers, bisa kita lihat di sini langit sudah berwarna kemerahan, tanda matahari akan segera terbit. Yaitu di ujung sana itu terlihat Gunung Semeru di Jakers yang paling tinggi. Dan keadaan masih cukup gelap, jadi belum terlalu jelas untuk pemandangannya. Dan bisa kita lihat di situ Gunung Semeru pagi ini sedang erupsi, terlihat kepulan asap yang mengembang ke atas itu jadi Jakers. Tumben-tumbennya bisa ngeliat erupsi Gunung Semeru di Jakers. Cukup ramai sekali di sini Jakers. Mungkin jumlahnya ratusan orang di Bukit Kingkong ini yang mau menikmati sunrise di sini. Ya, sekarang sudah mulai terang dan bisa kita lihat pemandangan jelas dari Gunung Bromo di pagi hari ini. Terlihat Gunung Batok, terlihat Gunung Bromo, dan yang paling tinggi itu Gunung Semeru di Jakers. Nah, itu kita lihat ramai sekali yang mengunjungi Gunung Bromo di hari ini. Ada yang berfotoria atau menikmati pemandangan alam dari Taman Wisata Alam Gunung Bromo. Nah, itu ramai sekali Jakers untuk pengunjung Sunrise Point di Kingkong ini. Dan bisa dibilang Sunrise Point Kingkong ini merupakan Sunrise Point yang cukup tinggi, jadi kita bisa melihat jelas untuk Gunung Semeru di sini. Mungkin kalau tadi kita turun di Sunrise Point yang lain, Gunung Semeru nggak terlalu terlihat. Dan semakin pagi sudah banyak yang meninggalkan untuk Sunrise Point karena sudah puas menikmati keindahan alamnya dan foto-foto. Dan banyak juga yang sudah kembali untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Indah sekali Jakers pemandangan pagi ini di Sunrise Point Bukit Kingkong untuk menikmati keindahan alam dari Bromo. Dan setelah ini kita akan kembali lagi untuk menuju jeep. Iya.
Tapi kayaknya kita mau mampir dulu ke warung sarapan pagi nanti Cijakers. Karena yang lain juga masih belum pada kembali nih, masih banyak yang foto-foto ria. Nah itu lihat Cijakers, di Sunrise Point lain juga itu ramai sekali. Tuh lihat di kejauhan itu pengunjungnya ramai sekali. Oke Jakers, kita di warung dulu sambil menunggu peserta lainnya. Nikmati sarapan pagi di kedinginan Bromo. Dan setelah ini, setelah terkumpul semua, akhirnya kita menuju ke jeep lagi. Sudah ada matahari aja, udah dingin sekali di sini Jakers. Nah itu peserta lainnya, yang satu mobil dengan kita sudah kembali ke jeep. Lali kan jeliwan. Oke, sekarang kita menuju ke destinasi selanjutnya, menuju ke Bukit Widodaren dan juga ke Gunung Batok. Perjalanan kita menurun ya sekarang pagi ini, karena waktu masih gelap kan perjalanan kita naik, jadi sekarang perjalanan kita menurun. Nah tuh lihat jeep-jeepnya banyak sekali yang menuruni dari Sunrise Point, Bukit Kingkong. Dan akhirnya kita sudah sampai di area Bukit Widodaren, dan setelah ini kita akan berfoto-foto ria menggunakan jeep di Bukit Widodaren, dan juga itu di depan kita bisa kita lihat Gunung Batok gitu ya Jakers. Bukit Widodaren jadi spot favorit buat foto bareng jeep. Backgroundnya gersang tapi cantik banget. Ya naik motor juga banyak, tapi hati-hati Jakers kalau motornya tidak sehat. Ya akhirnya kita melakukan perjalanan sekarang ke Pasir Berbisik dan tidak sempat ke Kawah Bromo. Karena banyaknya peserta dikejar jadwal kereta dan bus, kami skip Kawah Bromo dan langsung ke Pasir Berbisik. Di sini banyak spot estetik buat foto. Ya sekarang ini kita melakukan perjalanan ke Pasir Berbisik, melewati jalan pasir di sini yang bergelombang dan berliku-liku ya Jakers. Oke Jakers, sekarang kita sudah ada di lokasi Pasir Berbisik. Kita berhenti dulu di sini. Kita bisa berfoto-foto ria di sini atau sekedar untuk jajan. Di sini juga ada penyewaan kuda. Nah, tuh banyak sekali yang jualan di sini Jakers, apalagi kalau misalkan di hari weekend. Yang mau naik kuda berkeliling juga bisa sewa di sini Jakers. Lihat di sana Gunung Batok dan itu Gunung Bromonya itu, tapi tadi kita nggak sempat ke Kawah Bromonya ya Jakers. Dan sekarang kita mau jajan dulu sini Jakers. Nah itu banyak yang sedang pesan bakso di sini. Kapan lagi makan bakso di lautan pasir?
Dan ini bakso saya sudah datang dan saya mau menikmati bakso Malang dulu di sini, Jakers. Bakso dulu, coy. Nah, tuh ada yang berfoto-foto ria, ada yang menyewa kuda untuk berfoto dan juga jalan-jalan. Ada juga yang sarapan pagi yang tadi belum sarapan. Dan akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Bukit Teletabis ya. Setelah menikmati pemandangan alam. Nah, bentar lagi kita mau sampai di Bukit Teletabis, Jakers. Meskipun sudah jam 8 lebih, kami masih sempat mampir ke Bukit Teletabis dan Batu Gede. Landscape-nya seperti di dunia belahan lain. Nah, ini pemandangan dari Bukit Teletabis ya. Di sebelah sini juga ada shelter dan menjual makanan. Tapi kondisi udah panas banget. Dan ini ada situs Batu Gede di sini. Itulah pengalaman saya mengikuti trip Bromo tengah malam. Seru banget walau singkat. Buat kamu yang belum pernah ke Bromo, ini destinasi wajib di Jawa Timur. Mantap. Persiapan pulang.